memberkati kita dan semua tentu sesuai dengan isi hati Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini saudara? Saudara masih bersyukur, saudara masih sehat, masih kuat, amin. Saudara coba lihat kanan kiri, lalu salam, katakan apa? Katakan salam sehat, salam bahagia, bilang gitu. Puji Tuhan. Saudara antusias dengar firman Tuhan, yang antusias, yang siap dengar firman Tuhan, lambaikan tangan saudara. Sekarang tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita lihat atau kita mulai pelajari bersama-sama sejak hari Minggu kemarin. Bagaimana tema besar kita atau tema kita bulan ini yaitu menuai para penuai. Sama-sama bilang menuai para penuai. Bagaimana di minggu pertama kemarin saya berbicara bahwa Tuhan mau kita, seluruh jemaat Tuhan, kita semua jadi penuai. Kita menjadi saksi. Kita menjadi alat Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Tugas menjadi penuai, tugas menjadi saksi, itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas gembala atau penginjil. Amin saudara. Tetapi tugas untuk menuai jiwa-jiwa itu adalah tanggung jawab, tugas dari semua orang percaya. Kisah 1 ayat 8, Matius 28, 18-20. Dan kita lihat bagaimana peran Roh Kudus atau bagaimana gereja mula-mula, para murid, mereka berjalan dalam urapan Roh Kudus dan mereka bisa memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Tentu Bapak Ibu ada banyak kendala, banyak pergumulan, banyak tantangan untuk kita menjadi penuai. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita, kalau kita berjalan dalam urapan Roh Kudus, setiap kita tanpa terkecuali kita bisa jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu siang ini kita akan lihat Bapak Ibu di hari Minggu atau minggu yang kedua, betul ya? Di bulan September ini kita lihat kalau Tuhan mau kita menjadi penuai, menjadi pemenang jiwa, maka itu tidak terlepas dari Roh Kudus. Sama-sama bilang Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus atau peran Roh Kudus, Holy Spirit ini untuk memperlengkapi kita, untuk menyertai kita bagi pekerjaan misi. Ada kutipan-kutipan yang saya mau kita lihat di bagian awal ini. Bapak Ibu perhatikan di PowerPoint ini. Yang pertama dari Agustinus dari Hippo. Coba lihat apa? Perhatikan ini. Kembali. Bisa di atas. Itu sudah kedua. Ya. Bapak Ibu lihat ya, Agustinus dari Hippo. Agustinus bilang begini, tanpa Roh Kudus Allah jauh, dengan Roh Kudus Allah dekat. Lalu apa yang terakhir sama-sama? Dalam Roh Kudus Allah ada di dalam kita. Amin saudara. Tanpa Roh Kudus Allah jauh, dengan Roh Kudus Allah dekat. Dalam Roh Kudus Allah ada di dalam kita. Next dari ini Kisah Rasul 1 ayat 8. Oke, tolong pantau anak-anak yang di bawah nih. Suaranya naik sampai di atas nih. Suruh mereka di GPDI yang di Noel Bakisan. Coba. Bapak Ibu lihat ya. Apa? Kalau ini dari Agustinus yang di Kupang, bukan sir? Ini saya tulis apa? Roh Kudus adalah harta terindah, termahal, terbaik, dan terutama dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bilang Roh Kudus harta terindah. Dari semua harta kekayaan yang bisa kita miliki, kita banggakan saudara, uang banyak, rumah mewah, pencapaian semua yang luar biasa, yang paling terindah dalam kehidupan kita, itu adalah Roh
Kudus. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Holy Spirit, Roh Kudus. Roh Kudus ini harta terindah, termahal. Kalau mau dikatakan bukan termahal saudara, tapi dia tak ternilai, priceless, dan terutama dalam hidup kita. Itu adalah Holy Spirit. Dia penolong kita, dia sahabat kita. Roh Kudus pemimpin kita, penuntun kita. Makanya Bapak Ibu, secara cepat kita lihat siang hari ini, mengapa untuk jadi penuai Roh Kudus perlu mengurapi kita. Mengapa penting Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Secara cepat kita lihat. Yang pertama, saudara kalau mau catat-catat atau mau foto, bisa foto saya, tidak apa-apa. Next. Coba kalau bisa cepat ya. Kalau saya bilang pertama, itu langsung tekan sudah. Jangan sampai kita tunggu. Iya, langsung next. Ya. Next, tekan terus. Iya, yang pertama apa? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tuhan melarang murid-murid pergi melayani sebelum dipenuhkan Roh Kudus. Saudara lihat, ini yang pertama. Petrus, Yakobus, Yohanes dan teman-teman, murid-murid, 12 murid minus Yudas, sudah ikut Yesus, sudah belajar dari Tuhan Yesus 3,5 tahun Bapak Ibu. Iya kan? Lalu Yesus sudah pulihkan mereka. Mereka sempat lari, kabur, tapi Yesus pulihkan. Yohanes 21, mereka diampuni dan mereka kembali lagi diberkati Tuhan. Dan waktu Yesus naik ke sorga, Yesus berikan mereka mandat untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku, jadi saksi. Tetapi sebelum itu, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, perhatikan ayat ini. Yesus bilang apa? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Katakan amin. Amin saudara. Yesus bilang apa? Di ayat ini, Yesus larang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Tinggal di Yerusalem. Kenapa harus tinggal di Yerusalem Bapak Ibu Saudara? Kenapa harus stay di Yerusalem? Waktu mereka ada di Yerusalem, mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berarti peran Roh Kudus penting atau tidak? Sangat penting. Karena apa? Bahkan ini level para rasul saudara, yang begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan. Tetapi toh begitu, sebelum mereka keluar melayani, Tuhan bilang jangan pergi. Tunggu sampai apa? Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin saudara. Coba bilang di kanan kiri, jangan tinggalkan Yerusalem. Bilang begitu. Itu artinya apa saudara? Utamakan pengalaman dengan Roh Kudus dulu. Artinya apa? Kejar kepenuhan Roh Kudus. Kenali pribadi Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Coba 1-2 orang yang pernah belajar ini, kita kan di gereja sudah sering belajar. Siapa Roh Kudus itu? Coba saudara jawab. Siapa Roh Kudus? Pribadi, betul ya? Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bukan hanya kuasa pemberian, tapi dia adalah pribadi. Oknum ketiga dari Tritunggal Allah. Roh Kudus karena pribadi, dia punya pikiran, perasaan, punya kehendak. Roh Kudus bisa disenangkan, Roh Kudus bisa didukakan. Roh Kudus bisa mendengar kalau kita berbicara, Roh Kudus bisa memberkati, dan Roh Kudus juga bisa berbicara, memimpin kita. Katakan amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak ada lagi di tengah kita. Secara jasmani Yesus tidak ada bersama kita, tetapi Roh Kudus yang berjalan bersama kita. Bilang amin. Makanya waktu saudara berdoa pada Allah, Bapak Ibu mau catat ini, taruh di story atau ketik di HP saudara, apa itu? Waktu kita berdoa kepada Allah, Roh Kudus datang menolong kita. Hari ini saat kita berdoa, Roh Kudus dia juga pengantara, atau dia juga
menolong kita. Roma 8 ayat 16, 26 ya. Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan kita. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita katakan dalam berdoa. Tapi dia berdoa, dia menerjemahkan setiap keluhan, air mata, tangisan kita yang kita tidak bisa ungkapkan. Roh Kudus menyampaikan itu kepada Bapa. Katakan haleluya. Katakan amin. Lihat ini saudara. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan panggil saya dan saudara, Tuhan panggil setiap kita untuk jadi penuai. Bila di kanan kiri saudara, kamu adalah penuai, bilang begitu. Di mana kita tuai jiwa-jiwa, di mana kita bersaksi, di tempat di mana Tuhan taruh Anda. Amin. Di sekolah bagi anak sekolah, di kampus bagi anak kuliah, di tempat kerja, di tempat bisnis, di tempat kita berusaha, di mana kita berada, di situ Tuhan mau penuhkan kita dengan Roh Kudus. Untuk apa? Waktu kita bersaksi, kita bisa membawa mereka. Ingat firman Tuhan minggu lalu kita lihat apa? Lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Jiwa-jiwa sudah menguning, tanda kutip. Jiwa-jiwa sudah siap menantikan kita. Yang kita butuh apa saudara? Kasih. Kasih buat mereka. Kalau kita punya kasih, kita pasti akan berbicara, melayani mereka. Katakan amin. Ladang sudah menguning, tuaian banyak, tetapi apa? Pekerja sedikit. Lihat ini. Poin pertama tadi apa? Tuhan larang murid-muridnya. Berarti sebelum pekerjaan pelayanan, terlebih dahulu murid-murid harus dipenuhkan Roh Kudus. Amin saudara. Dia yang terutama. Karena apa saudara? Kita lihat poin yang kedua sekarang. Coba poin yang kedua. Apa yang kedua? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Roh Kudus memampukan kita untuk melayani. Amin saudara. Roh Kudus ini yang memampukan. Roh Kudus ini yang memperlengkapi. Roh Kudus ini yang menyertai. Roh Kudus yang memberikan hikmat buat kita. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8. Lihat dasar ayatnya. Kisah 1 ayat 8. Apa? Kita baca lagi sama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Bapak ibu saudara, perhatikan ayat ini. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini apa? Kuasa ini berbicara soal kemampuan supranatural. Saya jelaskan konteksnya dulu ya. Kemampuan supranatural, keberanian, ya kan, untuk menjadi saksi. Sehingga waktu murid-murid berkhotbah melayani, mereka doakan orang sakit sembuh. Petrus waktu lewat, apa? Bayangannya kena orang sakit, sembuh. Kalau sekarang kita lewat saudara, apalagi belum mandi 2 hari, hati-hati. Saudara lewat orang sehat sakit, orang sehat tumbang karena apa? Hadiratmu. Apalagi kalau saudara tidak jaga kebersihan, ya kan? Saudara angkat tangan penyembahan, orang-orang tumbang di kanan kiri. Nah, Roh Kudus beri kuasa untuk apa? Menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Sama-sama bilang beritakan Injil. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lebih duluan mana? Saksi dulu atau Roh Kudus? Tapi boleh lihat ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus berikan kuasa, power. Untuk apa? Untuk kita mampu menjadi saksi, untuk melayani dan memberitakan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Berarti Bapak Ibu lihat ya, tanpa Roh Kudus, tanpa hubungan dengan Roh Kudus, tanpa hikmat dari Roh Kudus, Tuhan tahu
kita terbatas. Pelayanan kita sia-sia, nol. Tapi waktu Roh Kudus bekerja, perkara-perkara yang luar biasa ajaib bisa dilakukan. Katakan amin. Karena apa? Poin yang kedua ini, Roh Kudus itu memampukan kita untuk melayani. Saya coba renungkan ini Bapak Ibu. Kan kita sering belajar ini nih, Kisah 1 ayat 8 di gereja atau di sekolah teologi, sekolah Alkitab, betul kan? Kita tahulah konteksnya ini, oh murid-murid harus jadi saksi. Tapi saya coba gali, saya coba renungkan. Pertanyaannya, kenapa harus Roh Kudus? Kenapa Tuhan suruh tunggu di Yerusalem? Kenapa Tuhan bilang kamu akan diberikan kuasa? Bapak Ibu Saudara, saya tanya, kalau orang tidak diurapi Roh Kudus ya, orang tidak dipenuhkan Roh Kudus, bisa khotbah atau tidak? Bisa kan? Orang tanpa Roh Kudus bisa bersaksi atau tidak? Bisa, sebenarnya bisa. Bisa. Tetapi lihat, khotbahnya, kesaksiannya tidak ada kuasa. Sekarang saudara akan lihat apa perbedaan antara orang yang berjalan dengan Tuhan dengan orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri. Coba saudara lihat hidup para rasul. Sebelum mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka berani bersaksi, saudara? Berani atau tidak? Takut, betul kan? Takut, sembunyi, karena sudah pernah hianati Yesus. Takut, sembunyi di dalam rumah, tidak ada yang berani keluar. Tapi Kisah Rasul 2, Bapak Ibu lihat, waktu mereka dipenuhkan Roh Kudus, orang-orang serang mereka, celah mereka, betul kan? Kamu ini mabuk. Mereka penuh Roh Kudus, bahasa roh. Ini orang mengong, orang Kupang bilang mengong ini. Tapi Petrus bilang apa? Saudara-saudaraku, kami bukan mabuk, karena waktu masih pukul 9. Petrus sampaikan khotbah yang luar biasa. Dia tidak takut lagi, tapi sekarang dia berani berbicara. Nah ini maksudnya saudara, kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus itu tahu. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, apa yang paling banyak menghambat kita untuk bersaksi? Apa? Apa yang menghambat kita untuk berbicara, memperkenalkan Kristus pada orang lain? Apa tantangan terbesar salah satunya? Takut. Apalagi? Malu. Saya kan pernah bilang, apalagi mau khotbah begini saudara, ketakutan terbesar di dunia, ketakutan pertama terbesar di dunia itu takut mati. Apa saudara? Takut mati, ya betul, ini data. Fear of death. Tapi the second fear, ketakutan terbesar kedua di dunia itu adalah takut bicara di depan umum. Betul saudara. Makanya ada yang dapat tugas khotbah, jangankan khotbah, baru berdoa saja, dia maju di depan, disuin. Orang Jakarta bilang totofore, gamatar. Itu orang mana? Orang apa? Su gamatar. Karena takut. Dan saudara, waktu kita mau omong, misalnya dengan besti, so sama-sama bilang besti. Coba lihat kanan kiri bilang besti, bilang begitu. Ini besti kita di sini. Lihat kan, kita ngobrol, kita punya teman paling dekat. Lingkungan atau lingkaran pergaulan, saya biasa bilang circle, tapi Ibu Gembala tegur, circle orang sudah mengerti. Oh itu lingkaran pergaulan kita. Waktu kita mau omong soal Yesus nih, mau bersaksi nih, hidup saya sebelum Yesus seperti ini, waktu berjumpa Yesus begini, sesudah ketemu Yesus saya dibaharui, betul ya? Dulu tukang memaki, tapi berjumpa dengan Yesus waktu dipenuhkan Roh Kudus, sesudah diubahkan Yesus sekarang jadi tukang fitnah. Sama saudara, sama juga, betul kan? Dulu biasa pukul orang, sesudah jumpa Yesus potong orang, yang lebih parah lagi. Jangan saudara. Apa yang malah menahan kita bersaksi? Malu, mau omong saja malu, betul kan? Malu apa? Nanti bilang beta ini sok rohani, betul kan? Nanti bilang aduh, nanti bilang beta
sudah jadi Simon Petrus. Petrus jadi Rasul Paulus 2025. Bukan, saudara. Nah, itu pikiran alami, sama-sama bilang pikiran alami. Pikiran daging kita akan tuduh kita begitu. Nah, inilah Bapak Ibu lihat. Karena Roh Kudus tahu kita biasa takut, kita malu, makanya Roh Kudus itu harus penuhi kita. Makanya waktu kita mau bersaksi, tidak bisa tanpa Roh Kudus. Karena apa? Tanpa doa, lihat. Without a prayer, without anointing, tanpa pengurapan, without the Holy Spirit, we will never able to preach or to speak. Sama-sama sebut ini, bahasa Inggris. 1, 2, 3. Online nane. Akoy. Tanpa Roh Kudus, saudara, takut. Pasti takut, saudara. Tidak akan berani. Makanya, saudara, ini praktisnya, ini tipsnya. Sebelum saudara mau bersaksi, atau sebelum kita mau ketemu satu orang, sebelum kita pergi ke kantor, sebelum kita ke kampus, ke sekolah, dan saudara sudah punya hati nih, sudah dapat khotbah, sudah dapat firman, tapi kendalanya adalah takut. Apa yang harus kita buat? Berdoa. Berdoa. Amin, saudara. Waktu kita berdoa, doa yang sederhana. Roh Kudus, urapi hambamu, berikan keberanian, berikan kasih buat teman-teman hambamu, bla bla bla, omong. Betul ya? Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara pergi. Coba lihat. Lihat perbedaannya. Dengan kalau saudara tidak berdoa. Ini peran. Di sini Roh Kudus masuk. Waktu saudara takut, waktu saudara malu, Roh Kudus berikan keberanian. Amin. Ada satu ayat. Saya tidak taruh di PowerPoint ini. Tapi kita buka manual. Ada ayat di Kisah Rasul. Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka penuh Roh Kudus, mereka beritakan firman dengan berani. Kita lihat di sini ya. Di mana itu? Kisah Rasul 4 ayat 31. Bapak Ibu lihat. Kisah 4 31. Cari manual di Alkitab, saudara. Kalau di LCD susah keluar, ganti aplikasi. Diam-diam di situ, saudara. Kalau bisa baru buka. Ayo. Kisah 4 ayat berapa? 31. Sama-sama baca dengan suara nyaring persis malaikat Gabriel. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Catat ayat ini. Ini kalau di sekolah Alkitab pelajaran Kisah Rasul, tapi pelajaran Roh Kudus juga pasti harus bahas ini. Waktu sedang berdoa, goyang tempat itu. Lalu mereka semua apa? Penuh dengan Roh Kudus. Dan apa? Mereka mulai beritakan firman Allah dengan berani. Jadi obat untuk rasa takut, malu itu adalah apa? Kuasa Roh Kudus. Doa. Bagaimana kita dipenuhkan Roh Kudus? Berdoa. Waktu kita berdoa, Roh Kudus urapi kita, Roh Kudus mampukan kita. Katakan, saya mau berdoa. Katakan, saya butuh Roh Kudus. Amin, saudara. Sehingga yang dulunya Petrus penakut, pemalu, begitu dipenuhkan Roh Kudus, dia berdiri sekarang. Nyawa pun diberikan. Ditangkap masuk penjara, tidak buat dia lemah semangat. Diancam oleh orang-orang Farisi, dia tetap berani bersaksi soal Yesus. Karena apa? Bukan PU yang dulu lagi. This time not the old PU anymore. Amin, saudara. Bukan PU yang dulu. PU yang dulu adalah apa? Orang tanya, lu murid Yesus kan? Sonde. Bukan. Lu pelogat sama. Lu dari so itu. Sonde. Bet bukan so. Lu pelogat. Lu pasti dari Rejua. Lu dari Sabo kan? Lu obat separa-separa. Lu pikir tuh beta orang Sabo lu dari Relo kan beda dari orang Sabo. Lu orang Sabu, tidak bisa, saudara. Itu PU, di old PU. PU yang dulu, saudara. Tapi PU yang sesudah diurapi Roh Kudus, saudara, apa yang terjadi? Petrus yang sesudah diurapi Roh Kudus. Oleh dulu, PU dari Samosir kan kau? Kamu orang Batak kan? Wah, cuman pula kau bilang aku orang Batak.
Udah bukan lagi aku orang Batak. Tidak saudara. Orang sudah tahu Petrus dari logat saya, orang sudah tahu dia orang Galilea. Tapi begitu penuh Roh Kudus, dia berkhotbah apa? Bertobatlah. Kisah Rasul 2, 36, 37 kan. Bertobat, berilah dirimu dibaptis. Berilah hidupmu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Supaya kamu diselamatkan. Ya kan? Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus berani. Bila di kanan kiri saudara, berani bilang begitu. Berani. Amin saudara. Tapi tetap bukan berani-berani tidak ada hikmat saudara ya. Bukan berani-berani tidak ada hikmat. Jangan langsung Yanto di Lipo sebentar jam 1. Masuk dari pintu, bertobat. Bertobat. Security pegang lu dari leher dan lu selesai. Pakai hikmat ada momen, makanya berdoa. Saudara lihat, Roh Kudus beri kita semangat, berikan kita keberanian. Kenapa perlu Roh Kudus saudara? Karena tadi dia beri keberanian. Yang berikut, kenapa diberi kita kuasa? Karena ini ada waktunya, ada atau tidak? Nah ini ada waktunya saudara. Coba baca di slide di depan ini. Apa? Ada waktunya semangat kita dalam bersaksi menurun. Ada waktunya saudara di mana semangat kita untuk omong soal Yesus, untuk melayani, untuk berkhotbah menurun. Apa penyebab kadang semangat kita menurun? Rutinitas, betul ya? Sudah terbiasa? Atau apa lagi? Kadang lama baru hasilnya kita lihat. Penolakan, rejection, bisa buat semangat kita menurun. Semangat kita untuk melayani itu bisa menurun. Apa? Dosa, ini juga sin, dosa. Dosa bisa membuat semangat kita menurun. Bisa ubah karakter kita. Nah disinilah makanya Tuhan bilang ini. Tunggu, kamu butuh Roh Kudus. Karena apa? Waktu Roh Kudus urapi kita, waktu Roh Kudus penuhi kita, saudara lihat, tantangan bisa ada, persoalan ada, kekurangan ada, penolakan ada, bahkan ancaman, penganiayaan ada dalam pelayanan. Tapi waktu Roh Kudus bersama kita, Bapak Ibu akan lihat, dia perbaharui terus semangat kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Makanya kan Yesaya 40, 28, 29 seterusnya. Orang muda menjadi lelah, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang dipenuhkan Roh Kudus, mereka akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudara. Ini Roh Kudus penuhi, dia berikan kita semangat. Untuk apa? Untuk kita buka mata dan lihat hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa. Saya hari Selasa dengan Komisi Penginjilan kami ada di Oebaki Bapak Ibu. Itu dari Soe 1 jam lagi masuk ke arah Kuan Fatu, tapi tidak sampai Kuan Fatu. Saudara yang belum tahu Kuan Fatu di mana? Di samping San Francisco. Lalu apa lagi? Hari Rabu di Soe di Kamusa. Lalu hari Jumat pelayanan di Semau, Pulau Semau. Pulau Semau. Dan gembala-gembala Pulau Semau hampir semua hadir. Jemaat-jemaat. Saya sampaikan firman Bapak Ibu, salah satu soal ini. Saya katakan, yang minggu lalu saya sudah bilang, gereja sekarang tidak kekurangan program, agenda atau ibadah, pelayanan, tapi gereja kekurangan saksi. Hamba Tuhan harus muridkan jemaat untuk menjadi penuai, untuk menjadi pemurid. Buka Kisah 1 ayat 8. Saya bilang begini saudara, banyak kali kita ini kan hamba-hamba Tuhan. Saya bilang ini kan gembala-gembala nih. Waktu pelayan masih kecil, waktu masih merintis, semangat bersaksi, semangat melayani jiwa-jiwa. Waktu di bawah. Begitu mulai naik, waktu mulai sukses, gereja sudah besar, jiwa-jiwa mulai banyak, ekonominya sudah stabil, sudah mulai fokus kepada diri sendiri. Yang penting saya nyaman, yang penting anak-anak kuliah, yang penting semua tercukupi. Tapi kita lupa panggilan Tuhan dulu. Semangat kita dulu, cinta mula bersaksi. Sederhana saya omong. Puji Tuhan,
Tuhan lawan hamba-hamba Tuhan. Itu seperti pengingat, betul ya? Kita harus kembali ingat visi Tuhan. Tuhan yang panggil saudara di tempat engkau berada, Tuhan yang taruh Anda jadi gembala, harus ingat Tuhan bertanggung jawab. Dan harus ingat bahwa Tuhan mau kita berdampak di tempat pelayanan. Jadi saksi di situ. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada waktunya ini saudara, semangat kita menurun. Waktu kita merasa loyo, inilah Roh Kudus masuk. Roh Kudus ingatkan kita. Waktu semangat menurun, Roma 11 ayat 12 atau apa tuh? Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, tapi apa? Hendaklah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Amin. Yang di sekolah Alkitab sekarang mungkin masih semangat 45. Nantilah di pertengahan angkatan tantangan mulai ada, betul ya? Mulai lama pisah dari pacar, pisah dari orang tua, mulai galau. Tapi saudara ingat, Roh Kudus akan menguatkan. Amin. Mulai bakalai lagi. Bakalai, berui karena ikat rambut. Jangan saudara ya. Apalagi next. Ada waktunya kita tidak merasa ingin. Perhatikan ini. Ada waktunya kita tidak merasa. Sama-sama bilang merasa. Ingin beritakan Injil. Ada waktunya kita semangat. Tapi ada waktunya perasaan kita bilang begini, jangan omong, diam. Ada waktunya sudah jalan terus. Jalan terus. Tujuan lu adalah belanja, langsung pulang. Tujuan kamu adalah pergi sekolah, bukan lihat orang. Perasaan kita membawa kita untuk fokus pada kenyamanan sendiri. Tidak merasa, ingin bersaksi. Nah inilah di sinilah Roh Kudus berperan. Amin saudara. Waktu Roh Kudus memenuhi kita, Dia akan berikan kita apa? Kebenaran. Sama-sama bilang kebenaran. Dan Dia berikan apa? Api itu. Sama-sama bilang api. Api semangat, hati, kasih buat jiwa-jiwa. Saudara jangan anggap enteng. Kenapa penting Roh Kudus? Hari ini saudara, saya bisa semangat begini, kita bisa semangat. Senin besok bisa berubah. Perasaan kita, kalau kita ikut perasaan itu naik turun. Betul ya? Hari ini kita menyala-nyala, hari ini kita menangis karena hadirat Tuhan. Besok kita bisa menyala-nyala karena marah, karena emosi, karena orang lain salah. Makanya kita diajar Tuhan, jangan ikut perasaan. Orang benar tidak dipimpin oleh feeling, perasaan. Tapi kita dipimpin apa? Kebenaran. Salam kanan kiri bilang, dipimpin kebenaran. Bilang begitu. Ikut perasaan, sudah hari ini kan waktunya saya tampil. Hari ini kan waktunya saya cari uang, berbisnis, bukan saya bersaksi. Itu perasaanmu. Tapi kebenaran bilang apa? Jadikan semua bangsa muridku. Kebenaran bilang apa? Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedia. Katakan haleluya. Kenapa Roh Kudus penting saudara? Roh Kudus ini juga apa? Berikan kita hikmat. Sama-sama bilang hikmat. Wisdom. Roh Kudus memberikan kita hikmat dalam melayani. Makanya Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atasmu. Nah hikmat ini maksudnya apa Bapak Ibu? Saya kasih contoh saudara. Apa artinya hikmat? Hikmat itu adalah saat pengetahuan diterapkan secara tepat. Atau kemampuan untuk menerapkan pengetahuan. Mau lihat contohnya ini. Saya tanya Bapak Ibu, kalau pengajaran Alkitab itu baik atau tidak? Kitab Kejadian sampai Wahyu menurut saudara baik atau tidak? Baik. Tapi kalau tidak ada hikmat, kita akan mengajar akhir zaman kepada anak 5 tahun. Lihat bedanya. Pengajaran eskatologi itu baik atau tidak? Baik, betul ya? Kitab Wahyu. Tapi kalau kita tidak ada hikmat, anak 4 tahun, 5 tahun, kita paksa CC kitab Wahyu. Tidak bisa. CC itu, what's the meaning of CC? Kasih masuk, iya kan? Paksa untuk mereka dengar pengajaran kitab Wahyu, itu bukan hikmat. Tapi hikmat akan buat kita untuk apa? Pilih pengajaran
sesuai dengan pengetahuan mereka, kemampuan mereka. Anak sekolah minggu mulai dari mengenal siapa Yesus, apa itu keselamatan, itu wisdom. Itulah hikmat. Nah saudara, Roh Kudus itu berhikmat. Kita tahu banyak ajaran Alkitab, kita tahu banyak doktrin. Tapi kalau kita tidak omong, tidak berhikmat. Tapi waktu dia ada dalam hidup kita, dia berikan hikmat. Hari ini kamu ibadah harus khotbah ayat ini, pesan ini. Dia kasih kekuatan, impresi, dan saudara berani berkhotbah. Itu dari Roh Kudus. Hikmat itu waktu kita ucapkan hal yang tepat di waktu yang tepat. Dan itu tanda dari Roh Kudus. Saudara masih ingat Yusuf sama-sama bilang ucup. Mereka paling ingat itu. Ucup. Waktu Tante Poti panggil dia, ya kan? Sus Poti panggil dia. Yusuf itu, dia berikan apa saudara? Dia kasih jalan keluar buat Firaun, buat Mesir. 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Dia kasih jalan keluar. Itu hikmat. Makanya Firaun bilang begini, di mana lagi kita dapat orang persis dia yang penuh Roh Allah. Amin saudara, masih ingat ayat itu? Kejadian, betul kan? Berarti Yusuf orang GPDI saudara. Yusuf orang Pantekos. Tepuk tangan dulu saudara, kita harus bangga. Tanda kutip ini. Yusuf penuh Roh Kudus. Amin. Dan ini peran Roh Kudus. Saya mau tutup dengan ini. Coba next. Bapak Ibu lihat slide ini, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kepintaran, kekuatan, kemampuan kita terbatas. Kita butuh Roh Kudus. Itu yang tadi. Makanya kan saya selalu bilang, bahkan mau berkhotbah pun, kita hafal banyak ayat, kita tahu banyak definisi, tapi tanpa urapan Roh Kudus, susah. Saya tanya lagi, Roh Kudus penting atau tidak? Anointing from the Holy Spirit, urapan Roh Kudus, ini yang paling utama. Makanya Tuhan bilang, jangan pergi tinggalkan Yerusalem. Apa peran Roh Kudus yang berikut? Yang ketiga, atau mengapa penting kita penuh Roh Kudus? Yang ketiga, bagian penutup ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Roh Kudus juga menjamah hati orang yang mendengarkan agar dapat percaya. Amin saudara. Mengapa penting Roh Kudus bekerja? Saudara, waktu Roh Kudus bekerja, lihat, bukan hanya kita yang berbicara, bersaksi yang dimampukan untuk omong, untuk berbicara soal Yesus, untuk bersaksi soal kehidupan kita atau pengalaman kita dengan Tuhan. Tapi waktu Roh Kudus bekerja, dia juga siapkan orang yang mau kita temui, bilang amin. Dia siapkan hati dari target orang, teman kampus kita, sahabat kita, keluarga kita, mungkin papamu yang kau mau injili. Roh Kudus sudah bekerja duluan. Dia sudah jamah. Sehingga waktu kita omong saudara, bukan tanah hati keras, bukan tanah hati berduri atau penuh batu, tapi tanah hati yang gembur, tanah hati yang baik. Firman ditaburkan dan orang-orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 3, perhatikan. Ada dasar ayatnya nih. 1 Korintus 12 ayat 3. Mari pemusik bisa maju ke depan. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Lihat. Lihat. Itu sebabnya seperti ini. Kenapa kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan? Karena Roh Kudus yang akan menyiapkan hati saudara. Kami pengkhotbah perlu berdoa, perlu bergantung pada Roh Kudus. Karena tidak cukup hanya dari kami. Tapi saudara pun perlu dilawat Roh Kudus. Amin. Supaya bisa mengerti firman dan bisa melakukan firman. Lihat ini. Tidak seorang pun, kalimat terakhir apa? Mari pemusik. Mari sama aja. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh
Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang apa? Yang membangkitkan tulang-tulang yang mati itu. Di Yeskiel 37. Ayat terakhir, perhatikan ayat ini, Mazmur 51 ayat 11, kita baca sama-sama. Kenapa Roh Kudus ini penting? Seruan dari Daud ya. Daud bilang begini. Mazmur 51 ayat 13 kalau di Alkitab fisik kita. Sama-sama 2-3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Tuhan datang, Roh Kudusnya masuk, memenuhi, tinggal dalam hidup kita. Dan Roh Kudusnya sekarang lihat, memampukan kita. Untuk apa? Menuai jiwa-jiwa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang mau penuh dengan Roh Kudus, mari kita berdiri bersama-sama.